Selamat datang kembali di Raf Channel yang berisikan konten alur cerita film. Kali ini saya akan membawakan sebuah film inspiratif yang diangkat dari kisah nyata. Film ini menceritakan tentang seorang anak penambang batu bara yang berani bermimpi menembus langit dan akhirnya menjadi ilmuwan NASA. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, mohon bantuannya untuk channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti agar Raf Channel bisa terus berkembang dan menghadirkan konten-konten yang lebih menarik untuk kalian semua. Film dibuka di sebuah kota kecil bernama Colwood, West Virginia, pada tahun 1957. Kota ini bergantung penuh pada tambang batu bara. Hampir seluruh warganya bekerja di sana, termasuk John Hickam, seorang kepala mandor yang dihormati sekaligus ditakuti di lingkungannya. Di kota ini, jalan hidup para pria seakan sudah ditentukan sejak lahir. Tidak ada pilihan lain selain masuk ke tambang, menggantikan ayah mereka, dan kemudian anak-anak mereka pun akan melakukan hal yang sama. Suatu malam, ketika seluruh warga kota berkumpul menatap langit untuk menyaksikan sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Sebuah cahaya kecil bergerak melintas di angkasa. Itu adalah Sputnik, satelit buatan Uni Soviet yang baru saja diluncurkan ke orbit. Momen itu mengguncang hati seorang remaja SMA bernama Homer Hickam, tokoh utama dalam film ini. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa dunia jauh lebih luas daripada sekadar kehidupan tambang batu bara yang selama ini dijalaninya. Sejak saat itu pula, sebuah tekad tumbuh dalam dirinya. Homer bercita-cita menjadi bagian dari masa depan, dan mimpinya adalah membangun roket yang bisa menembus langit. Keesokan harinya, Homer bersama dua sahabatnya, Roy Lee dan Odell, memutuskan untuk mencoba membuat roket kecil pertama mereka. Dengan penuh semangat, mereka meluncurkan roket itu di halaman rumah Homer. Namun bukannya melesat tinggi ke langit, roket justru gagal dan malah meledak. Ledakan itu membuat pagar rumah rusak, dan tentu saja Homer dimarahi oleh ibunya karena ulah nekatnya. Di sekolah, Homer mulai mengajak Quentin, seorang remaja kutu buku yang sering dipandang aneh oleh teman-temannya. Meski awalnya ragu, Quentin justru punya pengetahuan luas tentang ilmu pengetahuan dan perhitungan. Bersama Roy Lee dan Odell, mereka pun mulai merancang roket sederhana di basement rumah Homer. Dari sinilah kelompok kecil mereka lahir dan kelak dikenal sebagai Rocket Boys. Saat perancangan roket hampir selesai, mereka menyadari ada bagian kerangka yang harus dilas. Homer pun memberanikan diri meminta bantuan Bikovsky, salah satu pekerja tambang yang ia kenal baik. Awalnya Bikovsky menolak, ia takut kehilangan pekerjaannya karena ayah Homer, sang mandor tambang, sangat menentang keras mimpi anaknya untuk membangun roket. Namun melihat kegigihan dan tekad Homer yang begitu kuat untuk mengubah hidupnya, akhirnya Bikovsky luluh. Ia pun membantu mereka mengelas kerangka roket itu secara diam-diam. Akhirnya Homer dan teman-temannya berhasil merancang roket pertama mereka. Mereka menamainya AUK-1. Dengan penuh semangat, mereka melakukan peluncuran perdana. Namun sayangnya, roket itu justru melesat ke arah kantor tambang tempat ayah Homer bekerja. Insiden itu membuat sang ayah murka. Homer dimarahi keras dan diingatkan agar tidak lagi melakukan hal bodoh seperti itu, apalagi di kawasan tambang. Meski mendapat larangan dan teguran, semangat Homer dan kawan-kawannya tidak padam. Mereka tidak mau menyerah begitu saja. Akhirnya, di sebuah lokasi yang jauh dari kawasan pertambangan, mereka membangun markas kecil sebagai tempat khusus untuk meluncurkan roket. Markas itu mereka beri nama Cave Colwood, dan disitulah perjalanan panjang Rocket Boys benar-benar dimulai. Di markas kecil itu, mereka terus melakukan berbagai percobaan peluncuran roket. Beberapa kali roket berhasil meluncur, tapi lebih sering gagal meledak, jatuh, atau bahkan tidak bergerak sama sekali. Namun satu hal yang pasti, mereka tidak pernah menyerah. Setiap kegagalan menjadi bahan pelajaran, setiap letupan memberi semangat baru untuk mencoba lagi.
Hingga suatu hari datanglah Pak Bolden, seorang pekerja tambang yang dikenal ramah. Ia penasaran ingin melihat sendiri apa yang dikerjakan anak-anak ini. Namun sayangnya saat ia menyaksikan peluncuran, roket yang mereka buat justru kembali gagal. Meski begitu, kehadiran Pak Bolden ternyata membawa titik terang. Ia menjelaskan bahwa penyebab roket mereka selalu meledak adalah karena kerangka logam yang digunakan tidak sesuai. Mendengar penjelasan itu, semangat Homer dan teman-temannya kembali berkobar. Dengan bantuan saran dari Pak Bolden, mereka pun mulai merancang ulang roket mereka dengan material baru yang lebih tepat dan kuat. Hingga tibalah saat yang ditunggu. Rancangan roket mereka akhirnya selesai disempurnakan, dan di markas kecil mereka di Cave Cowood, Homer dan teman-temannya bersiap melakukan peluncuran. Namun tanpa mereka duga, tiba-tiba banyak warga desa berdatangan. Bukan untuk memberi semangat, melainkan hanya ingin menonton sambil menertawakan mimpi aneh anak-anak ini. Tapi di tengah kerumunan itu ada satu sosok yang berbeda. Miss Riley, guru mereka, hadir dengan senyum penuh keyakinan. Ia percaya bahwa anak-anak ini benar-benar bisa mewujudkan mimpinya. Dan ketika Homer menyalakan sumbu untuk meluncurkan roket, semua mata tertuju ke langit. Kali ini, roket mereka meluncur dengan sempurna. Tidak meledak, tidak gagal, melainkan terbang tinggi menembus angkasa. Sorakan yang awalnya berisi cemoohan pun berubah menjadi tepuk tangan kagum. Sementara Miss Riley dengan wajah penuh bangga melihat anak didiknya berhasil membuktikan diri di hadapan semua orang. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Di sekolah, Homer dan teman-temannya tiba-tiba dituduh oleh polisi sebagai penyebab kebakaran hutan. Polisi meyakini bahwa kebakaran itu berasal dari roket buatan mereka. Akibat tuduhan tersebut, mereka sampai ditangkap dan tentu saja membuat ayah Homer semakin kecewa berat. Masalah makin rumit ketika Riley dipukuli habis-habisan oleh ayah tirinya. Beruntung, ayah Homer datang untuk melerai meski hubungannya dengan Homer sendiri tengah memburuk. Merasa terpojok dan kehilangan harapan, Homer serta teman-temannya dilanda keputusasaan. Semua jerih payah mereka seolah sia-sia. Dengan hati hancur, mereka memutuskan untuk membakar markas kecil mereka di Cave Cowood. Api yang membakar markas itu seakan menjadi simbol padamnya mimpi mereka, setidaknya untuk saat itu. Namun cobaan besar kembali menimpa Homer. Suatu malam terjadi sebuah kecelakaan kerja di tambang. Tragedi itu merenggut nyawa Ike Bikovsky, satu-satunya orang yang pernah diam-diam membantu Homer mengelas roketnya. Kehilangan Bikovsky menjadi pukulan berat, terlebih bagi Homer yang merasa bersalah karena telah melibatkannya dalam mimpi yang ditentang ayahnya. Tak hanya itu, dalam kecelakaan yang sama, ayah Homer juga mengalami luka parah dan harus dirawat di rumah sakit. Dengan keadaan yang begitu rumit, Homer tidak punya banyak pilihan. Ia terpaksa meninggalkan impiannya, merelakan mimpinya terbang menembus langit, dan bekerja sebagai penambang batu bara, menggantikan ayahnya demi menghidupi keluarga. Suatu hari, Homer mendapat kabar bahwa Miss Riley jatuh sakit. Tanpa pikir panjang, ia segera mendatangi rumah gurunya itu. Di sana, ia melihat sosok Miss Riley yang lemah, namun matanya tetap menyimpan semangat yang tak pernah padam. Meski tubuhnya rapuh, Miss Riley tetap memberikan dorongan kepada Homer. Dunia ini lebih besar dari Cowood. Jangan biarkan siapapun mengubur mimpimu. Kata-kata sederhana itu terasa menampar hati Homer, seakan menjadi cahaya baru yang menyalakan kembali semangatnya yang sempat padam. Kalimat dari Miss Riley menjadi dorongan besar bagi Homer. Ia mulai menyadari bahwa hidupnya tidak harus berakhir di dalam tambang. Dengan tekad baru, Homer kembali membuka buku-buku fisika dan matematika, berusaha memecahkan rumus tentang lintasan roket. Bersama Quentin, ia menghitung ulang sudut peluncuran dan memperkirakan di mana roket mereka seharusnya jatuh. Dan akhirnya menemukan jawabannya. Roket mereka jatuh di lokasi yang sangat jauh dari titik kebakaran hutan. Dengan bukti itu di tangannya, Homer kembali ke sekolah dan menunjukkan hasil perhitungannya. Ia berhasil membuktikan bahwa roket mereka sama sekali tidak ada hubungannya dengan kebakaran hutan. Dan berkat hal itu, nama mereka pun akhirnya bersih kembali.
Puncaknya, Homer mengikuti kompetisi sains tingkat nasional. Ia terbang ke Indianapolis, tempat di mana ajang bergengsi itu berlangsung. Dengan penuh semangat, Homer mempresentasikan roket hasil kerja kerasnya, menceritakan perjalanan panjang dari awal hingga akhirnya mampu menciptakan roket tersebut. Hari penilaian pun tiba dan secara mengejutkan, nama Homer dipanggil. Tidak lain tidak bukan, ia dinyatakan sebagai pemenang kompetisi sains nasional. Prestasi ini membuatnya diakui oleh dunia, bahkan beberapa universitas ternama menawarkan Homer beasiswa penuh untuk melanjutkan pendidikannya. Momen itu menjadi titik balik besar dalam hidupnya, sebuah bukti bahwa kerja keras, keyakinan, dan mimpi yang tak pernah padam mampu mengubah nasib siapapun. Ketika kembali ke Cowellwood, Homer dan teman-temannya mengadakan peluncuran roket terakhir mereka. Kali ini, seluruh warga kota hadir menyaksikan. Sebelum roket diluncurkan, Homer menyampaikan kepada semua orang bahwa keberhasilan ini tidak akan pernah tercapai tanpa dukungan warga Cowellwood. Ia pun mendedikasikan peluncuran terakhir ini untuk Ike Bykowski, Pak Bolden, serta kedua orang tuanya. Momen paling emosional pun terjadi. Untuk pertama kalinya, sang ayah John Hickam hadir dalam peluncuran. Bahkan Homer menyerahkan tuas peluncuran kepada ayahnya, sebuah tanda bahwa bagi Homer, ayahnya adalah pahlawan sejati. Roket pun melesat tinggi ke angkasa, menembus langit. Sorakan dan tepuk tangan memenuhi udara, dan di dalam hati Homer tahu, inilah awal dari kehidupannya yang baru. Ia telah membuktikan bahwa mimpi tidak pernah memiliki batas, bahkan untuk seorang anak tambang dari kota kecil. Film pun berakhir di sini. Kisah nyata Homer Hickam mengajarkan kita bahwa mimpi bisa terwujud selama kita berani berjuang. Dari seorang anak tambang sederhana, ia akhirnya berhasil menjadi ilmuwan NASA. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua, bahwa tidak ada yang mustahil jika kita benar-benar berjuang. Dan tak lupa untuk bantuannya dengan subscribe, like, dan komen, agar channel ini bisa berkembang. Sampai jumpa di video menarik lainnya.